Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Tresna Bakti. Hari ini saya akan melanjutkan daripada praktikum sebelumnya, yang dimana di sini kita akan mensimulasikan DC to DC converter atau dengan chopper. Yang pertama, percobaan satu bus converter. Kita menggunakan PSIM di sini sebagai aplikasi simulasinya. Ya, di sini kita menggunakan voltage probe sebagai gelombang digital. Di sini kita menggunakan voltage probe sebagai tegangan masukan, dan di sini sebagai voltage probe sebagai tegangan keluaran. Kita menggunakan kapasitor sekitar 0,6 Henry, induktor sekitar 0,6 Henry, dioda kapasitor sekitar 15 mikrofarad, dan resistor sekitar 57,6 ohm. Tidak lupa kita menggunakan tegangan sumber, yaitu sekitar 12 volt, dan kita menggunakan square atau biasa disebut square wave voltage source, yang dimana kita menggunakan frekuensi sekitar 62.500 Hz, dan duty cycle yang pertama kita menggunakan 0%. Langsung saja kita bakal menjalankannya, yang dimana bisa kita lihat di sini untuk tegangan masukan, yaitu sekitar 12, terlihat konsisten. Untuk tegangan keluaran, dia dari titik 0 hingga ke titik 12, yaitu sekitar 0,5 atau 0,05 hingga 0,06, seterusnya hingga konsisten di titik 12. Yang berikutnya, di sini ada gelombang digital, dia tetap 0, tidak berubah menjadi 1. Berikutnya, duty cycle-nya kita bakal ubah menjadi sekitar 20% atau 0,2. Bisa kita lihat tegangan masukan tetap. Mungkin berikutnya kita nggak bakal melihatkan tegangan masukan lagi. Untuk tegangan keluaran, tidak seberapa terlihat, tapi ada sedikit perbedaan daripada sebelumnya yang menggunakan 0%. Masih sama, dia mulai konsisten itu di titik 0,7 di sini atau 0,08. Berikutnya, untuk gelombang digital kita bisa lihat
belum terlihat 0,1-nya karena gelombang terlalu padat, sehingga kita tidak bisa mengetahui di sini 0,1 hingga 0-nya itu berapa gelombang yang terjadi. Berikutnya kita bakal mencoba 50% dari cycle. Kita lihat tegangan keluaran. Nah, pada titik ini dia tidak lagi di titik 12, tapi berubah hingga ke 23 atau 22,5 gitu. Dan berbeda daripada sebelumnya yang dimana dia mulai naik jauh. Untuk D-nya masih belum terlihat karena masih sangat padat. Kita nggak bisa tahu ini berapa gelombang terjadi pada dalam 1 detik atau 0,1 detik. Berikutnya kita bakal naikkan lagi dari cycle-nya menjadi 70% atau 0,7. Masih saja untuk gelombang digital tidak ada yang terlihat di sini, hanya merah semua. Untuk gelombang untuk pada 70% yaitu gelombang mulai naik jauh lebih dari pada yang sebelumnya hingga di titik mungkin 23%. Titik 23 volt. Dari 0 hingga 0,1. Dan jaringan terlihat konsisten naik. Terakhir kita bakal coba dari cycle-nya 90%. Masih sama ya untuk gelombang digital. Nah, di sini kita bisa lihat yang dimana gelombang mulai terlihat bahwa gelombang tersebut ada tidak padat. Gelombangnya mulai membesar gitu.
dari titik 0 ini hingga ke titik 12, dan dimana gelombangnya tadi tipis kecil hingga makin lama makin membesar. Ya, maaf, sebelumnya saya lupa untuk menampilkan VRMS nya. Oke, langsung saja kita bakal menampilkan VRMS nya untuk 90%. Untuk di 90% RMS volume-nya itu yang tegangan masukan 1,2, tegangan keluaran 6,3, dan gelombang pada masuk gelombang tegangan masukan itu 1,2, gelombang pada tegangan keluaran sekitar 6,34, dan gelombang digital 49,4. Berikutnya kita akan ubah jadi 70%. Oh, kita bisa lihat dia masih di titik 12 ya. Untuk RMS nya kita bisa lihat tegangan masukan masih tetap sama gelombangnya. Untuk pada gelombang tegangan keluaran itu sekitar 1,4, dan gelombang digital sekitar 8,3. Berarti setiap kita berikan naikkan duty cycle, maka makin besar pula nilai daripada RMS nya. Berikutnya kita bakal coba 50%. Untuk pada tegangan masukan atau VIN, gelombangnya itu menghasilkan sekitar 1,2, dan pada tegangan keluaran menghasilkan 1,6, dan pada gelombang digital menghasilkan sekitar 7,07. Ya, berikutnya kita akan menyambungkan daripada percobaan sebelumnya, percobaan kedua, yang dimana sama saja, cuma ini menggunakan 2 buck converter. Ini diubah, daripada MOSFET kita pindahkan ke atas. Untuk dioda pindah posisinya di sini, dan induktor posisinya di situ. Di sini kita menggunakan induktor dengan induktansi sekitar 0,023328 Henry,
dan kapasitor sekitar 0,0000214 farad, dan juga resistor sekitar 11,664 ohm. Untuk tegangan masih tetap kita menggunakan 12 amplitudenya, dan untuk di sini kita menggunakan pada square, kita menggunakan frekuensi sekitar 15.000. Langsung saja kita menggunakan yang pertama, duty cycle-nya sekitar 0%. Ini kita bisa lihat pinnya masih tetap. Mungkin kita tidak bakal melihat pin lagi setelah kita cek nanti RMS nya bagaimana. Ini kita bisa lihat tegangan masukan dan tegangan keluaran, tegangan keluaran dan tegangan gelombang digital. Ini dari 0 ke langsung ke titik 0,012, dan juga ini hanya di titik 0. Untuk nilai RMS nya tegangan itu 1,2, tegangan keluaran itu 1,3, dan untuk gelombang digital itu pada 0. Berikutnya kita ubah menjadi sekitar 20%. Maaf ya, 20% 0,2 harus kita bikin. Oke. Kita bisa lihat di titik ini untuk daripada tegangan keluaran, gelombangnya itu sangat padat sehingga kita melihat dia hanya seperti gitu, kecil banget. Nah, ini seperti yang kita lihat sebelumnya untuk gelombang digital, karena saking padatnya dia, kita hanya bisa melihat seperti merah begini aja. Nah, gelombangnya sangat padat. Nah, seperti begini. Kita bisa lihat untuk daripada gelombangnya dari titik 1 hingga titik 0 untuk gelombang digital. Untuk gelombang ini dia mulai merenggang gelombangnya, dan dari titik 0 hingga titik 2,5 untuk kamu tetap sama, dan nilai RMS nya untuk daripada V keluaran gelombangnya itu menghasilkan 2,351, dan untuk daripada
D keluar nilai gelombang digital keluaran yaitu sekitar 4,47. Lanjut, kita bakal ubah menjadi 50% atau 0,5. Kita nggak bakal kita nyoba lagi untuk gelombang keluaran, tapi kita hanya fokus ke gelombang keluaran dan gelombang digital. Untuk gelombang masukan nggak bakal kita perlihatkan lagi. Bisa kita lihat di sini untuk gelombang keluaran dia makin membesar tapi masih tetap padat. Ini untuk kita perbesar, dan naiknya juga cepat dari titik 0 hingga titik mungkin di sini 0,01, dia tuh sudah sampai di puncak di titik 6. Dan untuk gelombang digital kita bisa lihat padatan gelombang digital di mana di sini sudah lebih renggang daripada sebelumnya. Berikutnya kita bakal menggunakan duty cycle sekitar 70%, 0,7. Nah, kita bisa lihat di sini bahwasannya gelombangnya makin merenggang untuk gelombang anu dan gelombang, dan di sini gelombang mencapai titik 8. Untuk nilai RMS-nya tadi, maaf sebelumnya saya tidak sempat lihat di sini. Untuk pada V keluaran itu sekitar 8,27 dan untuk gelombang digital sekitar 8,36. Untuk masukan mungkin setahu saya masih tetap sama ya. Tuh, masih tetap sama. Nah, untuk yang sebelumnya tadi saya kelupaan, kita bakal coba lihat nilainya aja, berarti 0,5. Jadi kita bisa lihat untuk nilai RMS nya itu sekitar 5,9 dan 7,07. Nah, terakhir kita bakal mencoba sekitar 100% dari duty cycle. Jadi kalau 100% itu hanya satu. Oke. Nah, itu kita coba. Dan untuk nilai keluaran
karena dia hanya satu, dia tidak memiliki ripple karena jaringan sangat padat. Kita sudah perbesar sekalipun tuh tidak terlihat ripple-nya. Ini satu ya tadi. Iya, untuk detik cycle 1 seperti 0 tadi sebelumnya. Nah, untuk yang berikutnya digital bagaimana? Kita lihat. Untuk yang digital juga tidak ke 0, dia hanya di 1. Dan tulisan untuk nilai RMS nya daripada V0 itu sekitar 1,181, dan untuk nilai D itu sekitar 1,0000. Dan kita coba lihat juga V-in nya seperti tetap sama aja sih. V-in tetap belum keluar. Ya masih sama 1,2. Oke. Sekian daripada presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.